Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairunisa dari NIM 014. Di dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pentingnya disiplin dalam belajar. Tetap stay tune ya dan tonton sampai akhir tanpa di-skip. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sendiri dari belajar. Apa sih itu belajar? Belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, juga sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Lalu selanjutnya yaitu pengertian sendiri dari disiplin belajar. Sedangkan disiplin belajar adalah hal-hal yang berkaitan dengan sikap yang menunjukkan kesediaan untuk menepati atau mematuhi dan mendukung ketentuan, tata tertib, peraturan, nilai, serta kaidah yang berlaku dalam berlatih dan menuntut ilmu dalam belajar. Oke, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa dari jenis-jenis belajar. Yang pertama, di situ ada belajar abstrak. Apa sih itu belajar abstrak? Belajar abstrak ialah proses belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuan dari belajar abstrak yaitu memperoleh pemahaman serta pemecahan masalah yang tak nyata. Yang kedua yaitu ada belajar keterampilan. Belajar keterampilan ialah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yaitu yang berhubungan dengan urat-urat saraf serta otot-otot. Tujuan dari belajar keterampilan yaitu memperoleh dan menguasai materi keterampilan jasmani tertentu. Selanjutnya yaitu ada belajar sosial. Belajar sosial pada dasarnya ialah belajar memahami masalah-masalah serta teknik-teknik untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuan dari belajar sosial yaitu menguasai pemahaman serta kecakapan dalam pemecahan masalah sosial seperti masalah keluarga, masalah persahabatan, kelompok, serta sebagainya. Dan selanjutnya yaitu ada belajar rasional. Belajar rasional ialah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis serta rasional. Tujuan dari jenis belajar ini yaitu memperoleh aneka ragam kecakapan dengan menggunakan prinsip-prinsip serta konsep-konsep. Selain itu, belajar ini juga sangat erat kaitannya dengan belajar pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu ada belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan merupakan suatu proses membentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau kebiasaan-kebiasaan yang telah ada pada sebelumnya. Belajar kebiasaan selain menggunakan perintah, suri tauladan, serta pengalaman khusus, juga menggunakan hukuman serta ganjaran. Tujuan dari jenis belajar ini yaitu agar siswa memperoleh sikap-sikap serta kebiasaan yang lebih tepat dan juga pasti positif. Selanjutnya ada belajar apresiasi. Belajar apresiasi yaitu proses belajar mempertimbangkan arti penting ataupun nilai suatu objek. Tujuan dari belajar apresiasi agar siswa memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa, yaitu kemampuan dalam menghargai secara tepat mengenai suatu nilai objek tertentu. Misalnya saja pada apresiasi sastra, musik, dan lain sebagainya. Dan ini yang terakhir yaitu belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan atau studi adalah proses belajar dengan cara melakukan penyelidikan mendalam mengenai suatu objek pengetahuan tertentu. Studi ini juga dapat diartikan sebagai sebuah proses belajar terencana untuk dapat menguasai materi pelajaran dengan cara melibatkan kegiatan investigasi secara eksperimen. Itu adalah jenis-jenis belajar serta penjelasannya.
Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari belajar. Lebih singkatnya yaitu yang pertama untuk memperoleh pengetahuan, yang kedua dapat menanamkan konsep dan keterampilan, dan yang ketiga membentuk sikap. Belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri antara lain tingkah laku. Dengan adanya kegiatan belajar, maka norma yang dimiliki oleh seseorang setelah ia melakukan kegiatan belajar akan berubah menjadi lebih baik. Tujuan mempelajari berbagai macam ilmu dan pengetahuan yaitu untuk mengembangkan kecerdasan manusia. Pasalnya, ada banyak pengetahuan atau wawasan yang tersimpan di dunia ini yang kita miliki hanyalah sebagian kecil, sehingga setiap individu harus belajar bahkan untuk selama-lamanya. Itu adalah tujuan sendiri dari belajar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari belajar. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Jadi, prinsip belajar adalah petunjuk atau cara yang perlu diikuti untuk melakukan kegiatan belajar. Manfaat disiplin belajar. Yang pertama, dengan belajar dapat menumbuhkan kebiasaan pada diri orang tersebut. Siswa yang sudah terbiasa untuk belajar, maka dia akan tidak malas untuk membuka buku di setiap harinya di jam tertentu. Yang kedua, dengan belajar dapat menumbuhkan motivasi pada diri orang tersebut dan dapat menjadikan seseorang sukses. Yang ketiga, dengan belajar akan menambah banyak ilmu pengetahuan. Semakin banyak materi yang kita pelajari, maka akan semakin banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Dan yang selanjutnya, dapat menjadi orang yang diperlukan bagi lingkungan kita. Jika nanti kita menjadi orang yang sukses, orang yang berprestasi, maka kita akan dibutuhkan oleh masyarakat atau lingkungan kita. Dan yang terakhir, dapat menambah keterampilan pada diri kita. Faktor penyebab perilaku tidak disiplin dalam belajar. Faktor penyebab perilaku tidak disiplin siswa yaitu faktor motivasi diri rendah atau tidak mempunyai motivasi. Selanjutnya, manajemen waktu yang kurang baik atau tidak bisa mengatur waktu antara bermain dan belajar. Yang ketiga, ada faktor keluarga, faktor guru, dan lingkungan yang mendukung dan pengaruh teman sebaya. Yang tentunya teman sebaya atau lingkungan itu sangat berpengaruh kita untuk belajar. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari disiplin. Yang pertama, menata kehidupan bersama. Bertujuan untuk menyadarkan seseorang bahwa dirinya perlu menghargai orang lain dengan cara menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga tidak akan merugikan pihak lain dan hubungan dengan sesama menjadi baik. Yang kedua yaitu membangun kepribadian. Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Disiplin diterapkan di masing-masing lingkungan tersebut memberi dampak bagi pertumbuhan kepribadian yang baik. Oleh karena itu, dengan disiplin, seseorang akan terbiasa mengikuti, mematuhi aturan yang berlaku, dan berperan dalam membangun kepribadian yang baik. Selanjutnya yaitu ada 3 model penanaman dalam disiplin. Yang pertama ada penanaman disiplin otoriter. Disiplin otoriter merupakan peraturan yang dibuat sangat ketat dan rinci. Orang yang berada dalam lingkungan disiplin akan mematuhi dan menaati peraturan yang telah disusun dan berlaku di tempat tersebut. Apabila gagal dalam menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, maka akan menerima sanksi atau hukuman yang berat. Disiplin otoriter mempunyai aturan yang kaku, kebebasan anak dibatasi, dan guru memaksa anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua yaitu ada disiplin permisif. Model disiplin permisif ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan anak.
Seseorang yang melakukan sesuatu berakibat pada pelanggaran norma atau aturan yang berlaku tidak diberi sanksi atau hukuman. Dampaknya berupa kebingungan atau kebimbangan. Penyebabnya adalah mereka tidak mengetahui hal mana yang tidak dilarang dan yang dilarang, atau bahkan menjadi takut, cemas, dan dapat juga menjadi agresif serta liar tanpa kendali. Yang ketiga yaitu ada disiplin demokratis. Menanamkan disiplin demokratis dengan cara pada umumnya ditandai dengan adanya sikap terbuka antara guru dan siswa. Pendekatan disiplin demokratis dilakukan dengan memberikan penjelasan, diskusi, dan penalaran untuk membantu anak dalam memahami hal yang perlu dipatuhi dan ditaati. Mereka membuat semacam aturan-aturan yang disepakati bersama. Guru yang demokratis yaitu guru yang mencoba menghargai kemampuan peserta didik secara langsung. Teknik disiplin demokratis berusaha mengembangkan disiplin yang muncul atas kesadaran diri sehingga siswa memiliki disiplin diri yang kuat. Oleh karena itu, bagi yang berhasil mematuhi dan menaati disiplin diberikan pujian dan penghargaan. Siswa patuh dan taat karena disadari kesadaran dirinya mengikuti peraturan-peraturan yang ada bukan karena terpaksa, melainkan atas kesadaran bahwa hal itu baik dan juga bermanfaat. Sesuai dengan hal di atas, metode demokratis menggunakan penjelasan, diskusi, dan penalaran untuk membantu peserta didik mengerti mengapa perilaku tersebut diterapkan. Lalu, saya juga akan memberikan 5 tips agar kalian disiplin dalam belajar. Yang pertama, ingat kembali prioritas utama kamu dalam belajar. Yang kedua, tetapkan hasil akhir yang ingin kamu capai dari proses belajar. Yang ketiga, buatlah jadwal belajar secara detail dan teliti. Yang keempat, beristirahat saat lelah dan perhatikan juga kesehatan diri sendiri. Lalu yang terakhir, tetap jaga fokus dan konsentrasi belajarmu dengan baik. Selanjutnya yaitu unsur-unsur disiplin dalam belajar, yaitu peraturan. Pokok pertama dalam disiplin adalah peraturan. Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku. Peraturan tersebut atau pola tersebut mungkin ditetapkan oleh orang tua, guru, atau teman bermain. Tujuannya yaitu membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu. Misalnya peraturan sekolah, peraturan belajar, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada hukuman. Pokok kedua dalam disiplin adalah hukuman. Hukuman berasal dari bahasa Latin yaitu punir, yang berarti menjatuhkan hukuman pada seseorang karena melakukan kesalahan. Perlawanan atau pelanggaran sebagai ganjaran atau balasan, walaupun tidak dikatakan secara jelas tersirat bahwa kesalahan, perlawanan, atau pelanggaran ini disengaja dalam arti bahwa orang itu mengetahui bahwa perbuatan itu salah tetapi tetap melakukannya. Dan yang ketiga yaitu ada penghargaan. Pokok ketiga dari disiplin adalah penggunaan penghargaan. Istilah penghargaan memiliki arti tiap bentuk penghargaan untuk suatu hasil yang baik. Penghargaan tidak perlu dibentuk materi, tetapi dapat berupa kata-kata pujian, senyuman, atau tepukan di buhu atau punggung. Penghargaan yang diberikan menyusul hasil yang telah dicapai. Oleh sebab itu, penghargaan berbeda dengan suapan, yang merupakan suatu janji akan imbalan yang digunakan untuk membuat orang berbuat sesuatu. Oleh karena itu, suapan terutama diberikan sebelum tindakan dan bukan sesudah tindakan seperti halnya penghargaan. Dan yang terakhir yaitu konsistensi. Pokok keempat disiplin adalah konsisten. Konsisten berarti tingkat keseragaman atau stabilitas. Konsistensi tidak sama dengan ketetapan, yang berarti tidak adanya perubahan. Sebaliknya, konsistensi artinya ialah kecenderungan menuju kesamaan,
Bila disiplin itu konstan, tidak akan ada perubahan untuk menghadapi kebutuhan yang berubah. Sebaliknya, jika konsistensi memungkinkan orang menghadapi kebutuhan perkembangan yang berubah pada waktu yang bersamaan, cukup mempertahankan agar anak tidak akan bingung mengenai apa yang diharapkan dari mereka. Oke, dari tadi saya sudah menjelaskan beberapa materi mengenai pentingnya dalam disiplin belajar. Sekarang saya akan menyimpulkan materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Kesimpulannya, disiplin belajar adalah kecenderungan suatu sikap mental untuk mematuhi suatu aturan, tata tertib, dan juga mengendalikan diri terhadap sebuah aturan-aturan yang berasal dari suatu kejadian misalnya di sebuah sekolah, dan juga menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban akan peraturan tersebut. Itu adalah kesimpulan dari disiplin belajar. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.